Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NIM 2041050303043 dari kelas Akuntansi Syariah 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, kita akan mereview drama Korea yang berjudul Chief Kim Good Manager yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Auditing. Drama ini memiliki 20 episode. Nah, teman-teman, jarang kan kita menemukan drama tentang dunia keuangan, yang lebih khusus lagi tentang akuntansi dan audit. Chief Kim sendiri merupakan sebuah drama yang memungkinkan kita melihat sisi gelap praktik akuntansi, atau bisa juga disebut sebagai penipuan akuntansi. Drama ini memperlihatkan sebagian kecil bagaimana kapitalismenya sebuah perusahaan besar seperti Taeki Group. Drama ini diperankan oleh Kim Sung Young atau Kepala Kim, yaitu seorang akuntan berbakat yang semula bekerja di perusahaan kecil, selanjutnya bekerja di Taeki Group sebagai kepala divisi operasional. Masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu pengendalian internal. Pada perusahaan Taeki Group bisa kita lihat di film dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kontrol informan, yang kedua ada risk assessment, dan yang ketiga ada control activities, dan yang keempat ada information and communication, yang kelima ada monitoring activities. Pada poin yang pertama, yaitu control environment atau pada lingkungan pengendalian. Nah, di sini itu menjelaskan visi dan misi Taeki Group. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu penilaian resiko atau risk assessment. Nah, jika dilihat dari prinsip-prinsipnya, dalam hal ini Taeki Group tidak memiliki penilaian resiko yang benar karena sudah banyak terjadi perubahan fraud atau kecurangan yang terjadi. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, pada SOP perusahaan Taeki Group tidak menjalankan SOP yang benar karena semua dilakukan atas wewenang dari pimpinan dengan tujuan pribadi. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication. Nah, di sini tidak adanya komunikasi yang baik. Sudah jelas terlihat pada episode 13 bahwa komunikasi antar departemen tidak berjalan dengan baik. Ketika Direktur So tidak bisa hadir dalam sebuah rapat karena sakit yang dialaminya. Tetapi hal ini tidak disampaikan secara komprehensif kepada para karyawan, sehingga menimbulkan kemarahan pada kepala divisi dan berimbas menurunnya kepercayaan kepada sang direktur, sehingga tidak terjadinya komunikasi yang baik. Yang terakhir yaitu poin yang kelima, yaitu pemantauan atau monitoring. Nah, dalam hal ini, monitoring pada perusahaan Taeki Group terlihat pada periode out dari 15 Maret sampai 22 Maret. Dalam lingkungan pengendalian ini, gaya operasional perusahaan Taeki Group atau struktur organisasi yang dijalankan Taeki Group memiliki kelemahan terhadap integritas yang terjadi di antara divisi utama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Perusahaan Taeki Group dalam penentuan struktur organisasi dan fungsi pekerjaan masih berdasarkan historikal, bahkan kapitalisme. Dan keputusan yang diambil adalah kehendak dari direktur utama. Untuk kebijakan personaliannya, Taeki Group masih berdasarkan gaya lama perusahaan tersebut. Masuk poin yang kedua, yaitu gambaran audit di perusahaan Taeki Group. Kepala Kim pernah mengatakan kepada Kwang Soo bahwa apa itu audit? Katakanlah Anda dan teman Anda melakukan investasi. Nah, tetapi Anda tidak dapat mengetahui apakah perusahaan itu sah atau tidak jadi investor. Jadi, investor harus memeriksanya sendiri. Namun lebih baik orang lain datang untuk memeriksa pembukuan mereka, yaitu seorang akuntan di sebuah kantor akuntan. Dan seluruh proses ini disebut audit. Proses audit ini memberitahu kita status keuangan perusahaan tersebut. Tentu saja, hal ini bukan masalah bagi perusahaan kecil, tetapi bagi perusahaan besar wajib melakukannya. Akuntan di kantor akuntan adalah auditor profesional
eksternal yang tidak memiliki hubungan apapun dengan klien. Tugas mereka adalah memeriksa dan menilai status keuangan klien. Itulah audit. Auditor internal memang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan kuat atas manajemen dibandingkan dengan auditor eksternal. Mengapa begitu? Karena otoritasnya bisa membentuk tim sendiri, bisa meminta hukuman para eksekutif, bahkan dapat memberhentikan seorang eksekutif. Bisa juga mengambil bagian dalam proses audit, tetapi tidak boleh melihat dokumen rahasia tanpa izin. Seperti dikatakan di episode 16, bahwa auditor dan orang-orang perusahaan itu tidak boleh bertemu. Tetapi di dalam drama ini sendiri terdapat scene di mana mereka makan malam bersama manajer audit. Secara terang-terangan bertanya kepada anggota divisi akuntansi apa yang harus dia dan timnya ketahui. Ia pun bekerja sama dengan divisi akuntansi untuk memoles laporan tersebut. Menurut saya hal ini langsung melanggar kemerdekaan dari auditor itu sendiri, baik dalam kemandirian dalam penampilan maupun kemandirian dalam pikiran. Kemandirian dalam penampilan artinya, misalnya, apa yang dilihat pihak ketiga, jika kita memiliki hubungan yang lebih dari hubungan auditor dan klien. Pihak ketiga dapat berpikir bahwa kita tidak independen dalam menjalankan pekerjaan kita, sedangkan independensi dalam pikiran adalah ketika kita mendukung klien dan memiliki rencana atau pemikiran untuk membuat laporan audit yang cantik untuk membantu menutupi penipuan klien. Maka saat kita memiliki pemikiran itu, bahkan sedetik pun akan melanggar independensi kita sebagai auditor. Dan jika kita sebagai auditor melakukan kecurangan, maka firma dan dari auditor akan dihukum, yaitu tidak diperbolehkan mengambil proyek audit yang baru dan mendapatkan skor sesuai kasusnya yang dijalankan itu. Pihak yang menghukum auditor jika melakukan kesalahan adalah Layanan Pengawasan Keuangan dan Dinas Pajak Nasional. Jika dilihat dengan teliti, ada scene di mana para pegawai atau para auditor melakukan periode out dari 15 Maret sampai 22 Maret, tepatnya 8 hari. 6 hari jika mereka mengambil akhir pekan. Menurut saya, itu tidak mungkin karena hal itu bisa dilakukan ketika perusahaan itu kecil. Namun TK Group ini merupakan perusahaan raksasa dan memiliki banyak anak perusahaan. Meskipun tim audit sendiri terdiri dari 6 orang, tidak mungkin menyelesaikan audit untuk perusahaan besar hanya dalam 8 hari. Untuk perusahaan sekelas TK Group, kecuali mereka bekerja 24 jam selama 8 hari berturut-turut, tapi bahkan itu masih tidak cukup untuk melakukan audit pada perusahaan sendiri. Dan sampai pada poin yang ketiga, yaitu poin terakhir yaitu kecurangan atau fraud di perusahaan TK Group. Ada berbagai kecurangan yang terjadi, seperti halnya korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan TK Group, sehingga dapat menyebabkan banyak karyawan mendapatkan PHK, dan terjadi beberapa kali penunggakan gaji kepada karyawan. Di samping itu, para petinggi perusahaan dengan tidak segannya membunuh karyawan yang mengetahui rahasia dan sepak terjang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan, baik berupa beberapa kecurangan atau kejahatan yang terjadi. Bisa dilihat di dalam film ini, yaitu kecurangan pada kurir, gaji karyawan yang menunggak, penyuapan, kecurangan pada laporan audit, serta kecurangan CEO dan pegawai lainnya. Baik, itu saja review dari saya tentang drama ShifTkim Good Manager. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.